Perdebatan selesai, buku ini kuat penggagasan serangan umum 1 Maret 1949. Sejumlah pihak menyebut penggagas serangan umum 1 Maret 1949 adalah Soeharto. Hal ini sudah dibenarkan sendiri oleh Presiden kedua Indonesia tersebut. Mengenai kebenaran hal tersebut, sejumlah tokoh nasional juga ikut berkomentar. Beberapa dari mereka masih bisa ditemui hingga saat ini. Ada dua versi soal siapa penggas serangan umum 1 Maret 1949. Sebagian menyebut penggagas Soeharto, sementara sebagian lainnya Sri Sultan Hamengkubuwono. Dikutip dari Kompas.com, serangan umum 1 Maret 1949 merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari aksi militer Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Belanda masih berusaha merebut kuasa tanah air dengan melancar agresi militer sebanyak 2 kali. Padahal sebelumnya, Belanda sudah berjanji untuk tidak melakukan penyerangan kembali terhadap Indonesia lewat perjanjian Renville. Serangan umum 1 Maret dipimpin oleh banyak pejuang Indonesia seperti Jenderal Soeharto dan Jenderal Sudirman. Selain itu, para tokoh yang memimpin serangan umum 1 Maret 1949, H.V. Sumual, Mayor Sundarjono, Mayor Sukasno, dan Mayor Sujono. Nilai politisi serangan ini bagi upaya diplomasi Indonesia di dunia internasional sangatlah besar. Ketika Belanda melancarkan agresi militer 2 pada Desember 1948, Yogyakarta, yang saat itu merupakan ibu kota Indonesia, berhasil diduduki. Oleh karena itu, pada 1 Maret 1949, rakyat Indonesia bangkit untuk kembali merebut kekuasaan atas Yogyakarta. Aksi penyerangan secara mendadak terhadap Belanda pun dilakukan pada 1 Maret 1949 pukul 6 pagi. Pasukan Indonesia secara serentak menyerang Belanda dari segala penjuru hingga akhirnya dapat berkutik dan menyerah. Tujuan selanjutnya dari serangan umum 1 Maret itu adalah untuk memperjuangkan diplomasi Indonesia di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kala itu, Sri Sultan Hamengkubuwono mendengar berita dari luar negeri terkait rencana Dewan Keamanan PBB yang akan melangsungkan sidang pada Maret 1949 untuk membahas tentang perkembangan Indonesia. Buku Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, latar belakang dan pengaruhnya menggambarkan suatu paralel antara prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Letkol Soeharto. Buku tersebut buatan Suskot yang terbit pada 1989, penulis Belanda Dr. L. de Jong. Dalam bukunya mengungkap rencana Sri Sultan Hamengkubuwono setelah mendengar rencana rapat DKPBB. Dalam rekaman wawancara Sri Sultan Hamengkubuwono dengan wartawan radio BBC London pada 1986 diungkap mengenai latar belakang dan proses serangan umum. Sultan mengatakan apa yang akhirnya menjadi alasan untuk melakukan serangan umum 1 Maret 1949. Rencana Sultan disampaikan pada awal Februari melalui surat kepada Jenderal Sudirman yang segera disetujui. Jenderal Sudirman meminta agar Sultan berhubungan langsung dengan komandan setempat, yakni Letkol Soeharto. Instruksi tersebut disusul dengan pertemuan-pertemuan rahasia antara Sultan dan Letkol Soeharto. Pertemuan itu lalu menghasilkan putusan pelaksana serangan umum 1 Maret 1949. Rielson dalam bukunya yang terbit pada 2001 mengatakan akan lebih dapat diterima oleh akal bila menganggap Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai penggagas serangan umum 1 Maret. Perdebatan mengenai siapa pencetus serangan umum 1 Maret berakhir dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Dalam Kepres tersebut tertulis bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta.